sesuai dengan visi misi grup ini, membangun komunitas rohani, membangun dasar komunitas rohani. Amin. Membangun komunitas rohani adalah langkah penting untuk bertumbuh dalam iman dan saling meneguhkan dan saling dalam Kristus. Amin. Kalau kita membangun komunitas rohani mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas, yaitu adalah pertumbuhan iman. Amin. Seringkali kita gagal dalam pertumbuhan rohani. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki membangun komunitas rohani yang benar. Membangun komunitas yang benar apa? Menunjukkan bahwa Kristus adalah nomor satu di dalam hidup kita. Amin. Nah, langkah-langkah untuk kita belajar. Ada 7 langkah kita mau belajar. Langkah pertama kita harus pahami tujuan komunitas rohani. Tujuan utama bukan sekedar berkumpul, tetapi untuk yang pertama kita belajar pertumbuhan bersama dalam firman Tuhan. Amin. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Silakan kita buka Ibrani 10. Hari ini kita belajar tentang membangun komunitas rohani. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Artinya teman-teman, poin pertama kita belajar pertumbuhan bersama dalam firman Tuhan. Amin. Kalau kita membangun komunitas rohani atau membangun gereja, harus mengerti dulu, pahami tujuan komunitas rohani atau pahami tujuan membangun gereja. Amin. Nah, tujuan kita membangun komunitas rohani adalah supaya kita bukan berkumpul doang, tetapi kita harus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Amin. Kita pahami dulu, kata bertumbuh sini artinya berkembang. Artinya kita berbuah. Amin. Bukan sekedar mengikut komunitas rohani karena pasangan saya di sini atau begini, tapi kita harus memahami bahwa kita mengikut komunitas rohani karena kita ingin bertumbuh. Bilang, kita ingin bertumbuh. Amin. Kenapa kita mau bertumbuh? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan rohani sekarang tergantung pada diri kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus memahami bahwa kedatangan kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi kedatangan kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Menjadi saksi. Amin. Itu yang pertama, bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Yang kedua, saling meneguhkan dan menguatkan dalam masa sulit. Artinya saling menguatkan, meneguhkan. Kenapa? Kita harus saling menguatkan karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Amin. Kalau kita anak Tuhan, kita harus meneguhkan dan menguatkan. Amin. Bertumbuh artinya berkembang. Berkembang artinya berbuah. Amin. Yang ketiga, melayani bersama untuk kemuliaan Tuhan. Kita pelayanan bukan untuk manusia, bukan untuk pasangan kita, tapi untuk Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kenapa setiap grup mempunyai visi dan misi yang jelas? Karena setiap grup mau kita, anak-anak yang dididiknya adalah supaya kita bertumbuh. Amin. Dan berkembang bersama dengan firman Tuhan. Amin. Yang kelima, menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar. Kita harus menjadi terang dan garam di lingkungan kita masing-masing. Amin. Menjadi garam ini apa, Bang? Menjadi terang ini apa? Maksudnya adalah supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tujuannya apa? Komunitas ini ada tujuannya supaya kalian bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, dasar pada kasih kerendahan hati. Yang kedua kita belajar apa firman yang kedua adalah kita belajar dasarnya apa? Dasarnya ada pada kasih dan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3 dan 4 kita buka. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah ia rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, malam ini kita belajar bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Ingat, komunitas ini dibangun kepentingan bersama, bukan diri kita, bukan diri pembina, tapi diri kita semua.
Makanya pembina zaman sekarang harus belajar rendah hati. Amin. Dan penuh dengan kasih. Kalau tidak punya sistem kayak gitu, mohon maaf, gagal. Amin. Gagalnya kenapa? Karena setiap member yang kita didik itu harus memiliki perkembangan. Amin. Yang kedua, komunitas rohani akan sehat bila anggotanya yang pertama saling menghormati. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, tidak menghakimi, tetapi menegur dengan kasih. Kita menegur dengan kasih, bukan menghakimi, teman-teman. Poin yang kelima, memiliki hati yang mau mengampuni. Kembali kita belajar, kalau kita membangun komunitas rohani, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Setiap yang teman kita yang kita miliki pasti pernah bersalah. Amin. Makanya milikilah hati yang mengampuni. Yang ketiga, terlalu cepat apa enggak, Kak Kalince? Kalau nggak ngerti bilang aja, langsung ngomong aja teman-teman firmannya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah banguni dasar dengan firman Tuhan dan doa. Kita harus banguni dasar dengan firman Tuhan dan doa, teman-teman. Supaya kenapa? Gini ya, setiap komunitas mempunyai tiang doa. Amin. Makanya di setiap sebelum ibadah kayak gini, kita persiapan untuk apa? Doa bersama, doa para admin. Kita dulu kita sama Bang Juan dulu selalu bangun dengan doa, pujian, penyembahan. Amin. Nah, artinya yang pertama kita harus belajar. Awali setiap pertemuan dengan doa dan renungan firman Tuhan. Makanya setiap komunitas pasti ada. Awali setiap pertemuan dengan doa dan firman Tuhan. Kenapa harus ada? Doa ada kekuatan. Firman adalah sebagai vitamin. Amin. Vitamin untuk menegur kita kalau kita berbuat salah. Amin. Nah, yang kedua adalah jadilah Alkitab sebagai pusat pembelajaran atau pedoman dan dalam setiap keputusan. Artinya teman-teman, kita harus dasari Alkitab sebagai pusat pembelajaran. Amin. Supaya kenapa kita belajar malam ini pembelajaran bahwa firman Tuhan yang kita dengar adalah sebagai rema. Amin. Sebagai pedoman keputusan. Kalau kita bersalah, kita siap ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Bukan kita meninggikan hati, belajar rendah hati. Ketika ditegur bukannya ini sih kamu gini telat begini, bukan, tapi ditegur dengan rendah hati. Iya, saya telat, nggak apa-apa, lain kali jangan diulangi gitu. Amin. Yang masih poin 3 yang ayat terakhir, adakah waktu doa bersama secara rutin? Adakah nggak setiap komunitas kita doa secara bersama dan rutin? Ada nggak? Kalau ada, itu komunitas yang kuat. Amin. Nah, yang keempat, bentuklah struktur yang jelas. Kita harus bentuk struktur yang jelas dalam komunitas rohani. Yang pertama, walaupun rohani, komunitas tetap butuh struktur agar terarah. Kita sebagai pemimpin atau sebagai pembina atau wakil harus memiliki struktur. Amin. Kenapa? Struktur yang jelas supaya kita bertumbuh. Amin. Bertumbuh bersama di dalam Kristus, di dalam iman. Amin. Pilihlah pemimpin rohani yang dewasa, pemimpin rohani yang dewasa imannya dan kerendahan hatinya. Kita harus pilih kedewasaan rohaninya dan rendah hatinya. Amin. Kita harus pilih. Nah, tim pelayanan ya contohnya musik, doa sosial, media dan lain-lainnya. Amin. Harus memiliki tim pelayanan. Contohnya kalau di gereja musik, terus doa, terus sosial, media, timnya. Amin. Itu yang kelima, jadwal pertemuan rutin. Contoh minggu atau bulanan. Amin. Pertemuan para admin. Amin. Nah, yang kelima, kita belajar kembangkan kegiatan yang membangun. Contoh beberapa ide. Yang pertama, ibadah kecil seperti call group, ibadah kecil kayak gini. Terus yang kedua doa malam bersama. Kita harus doa bareng malam bersama. Yang ketiga, kelas Alkitab atau diskusi iman. Itu penting. Terus yang keempat, refet atau camping rohani.
itu kalau tatap muka. Kalau online gimana caranya saya pun nggak tahu. Oke. Tapi di sini menjelaskan bahwa kita butuh kekuatan. Kalau kita dekat di Jakarta, kita camping bersama. Amin. Yang di mana camping bersama? Maksudnya camping ini bukan tidur bareng, bukan. Kita camping ini diskusi. Ya, teman-teman, diskusi bersama. Amin. Yang kelima, kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti berbagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Jika mampu, grup ini mampu membagikan makanan atau minuman kepada orang yang tidak mampu. Amin. Yang keenam, ini yang paling susah, yaitu jaga kesatuan dan kerendahan hati. Efesus 4 ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh diikatkan damai sejahtera. Artinya, yang pertama, hindari gosip. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, pepercayaan. Itu yang susah. Perpecahan itu paling susah. Apalagi tentang gosip itu paling susah. Tapi kita percaya, kita pasti bisa hindari. Amin. Yang kedua, jadi teladan dalam kasih dan pelayanan. Kita harus jadi teladan dalam kasih dan pelayanan kita. Amin. Kalau grup itu mau bertumbuh, kita harus jadi teladan dalam kasih dan pelayanan kita. Masih poin ke-6 tentang masih sama. Selesaikan perbedaan dengan kasih Kristus. Ketika ada masalah, selesaikan perbedaannya, tapi dengan kasihnya Tuhan. Amin. Yang ketujuh, poin terakhir, jadilah komunitas sebagai sarana misi. Komunitas rohani yang sehat tidak eksekutif, tapi membuka diri bagi jiwa-jiwa baru. Kita harus membuka diri bagi jiwa-jiwa baru. Khususnya pembina harus membuka diri. Contohnya, ajak teman, keluarga, rekan kerja untuk mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan komunitas rohani kita. Teman-teman, kita tidak ada yang sempurna. Artinya, ajak teman-teman, ajak rekan-rekan kerja untuk mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kita, komunitas kita. Amin. Jadi teman-teman, intinya, kenapa Temari membangun komunitas rohani? Supaya komunitas kita makin bertumbuh. House of Blessing Ministry. Amin. Supaya kenapa setiap komunitas mengerti bahwa komunitas itu bukan sekedar nama. Pasti mempunyai tujuan dan visi misinya pembinanya. Amin. Jadi artinya teman-teman bukan membanggakan diri. Kita mempunyai komunitas itu mempunyai tujuan, yaitu mengenal siapa Tuhan, mengenal pribadi Kristus. Amin. Melalui diri kita, melalui teman kita, melalui aktivitas kita sehari-hari. Dan intinya teman-teman, dasarkan firman Tuhan sebagai kasih. Dasarkan pusat firman Tuhan sebagai hidup kita. Maka kita akan bertumbuh. Amin. Intinya kalian banyak belajar bahwa membangun komunitas itu bukan ibarat kata, oh ini komunitas bangkur. Bukan. Semuanya komunitas itu pusatnya Tuhan. Artinya tujuannya Tuhan. Intinya belajarlah dari nol. Dari mengerti dan tidak tahu, tanya. Maka Tuhan akan memberkati. Amin. Membangun komunitas mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas. Dan arahan adalah Kristus, bukan kita sebagai pemimpin. Arahannya ada Kristus. Intinya belajar dari Kristus, maka kita akan ditinggikan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan kita bangga pada diri kita, tapi karena Tuhan memakai kita sebagai alat. Tuhan memberkati.